Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban anak-anak Solihah 1C. Kembali lagi bersama saya Ustadzah Leli. Hari ini Ustadzah akan mengajar Al-Quran. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita membaca basmalah dan berdoa bersama-sama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma wa zuqni fahma. Amin. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan anak-anak di rumah masih semangat. Oke, hari ini pelajaran Al-Quran akan membahas Suratul Falaq. Surat Al-Falaq. Ya. Surat Al-Falaq adalah surat ke-113. Kemarin surat An-Nas itu adalah surat ke-114. Artinya surat An-Nas surat ke-114 itu adalah surat yang terakhir. Sedangkan surah Al-Falaq adalah terakhir kedua, jadi 113 itu ya. Dan perlu diingat arti surat Al-Falaq adalah waktu subuh. Falak itu artinya waktu subuh. Jadi sebelum subuh sebenarnya sinak fajar itu falak. Kemudian seperti yang Ustadzah tadi bilang, surat Al-Falaq adalah surat ke-113 dari 114 surat Al-Quran. Dan surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. 5 ayat. Diingat, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Kemarin Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Surat An-Nas 6 ayat. Dan sekarang surat Al-Falaq ada berapa ayat? 5 ayat. Ingat ya. Oke, artinya adalah waktu subuh, surat ke-113 dan terdiri dari 5 ayat. Oke. Ini adalah surat Al-Falaq. Insya Allah anak-anak kelas 1C hafal. Cuman ada kemarin yang masih diputer-puter ininya hafalan Al-Falaqnya. Tidak apa-apa. Yang penting anak-anak Solihah 1C semuanya sudah berusaha. Ya, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Oke, jangan lupa membaca basmalah dalam setiap awal pekerjaan kita. Karena dalam hadis itu disebutkan jika suatu pekerjaan tidak dimulai dengan menyebutkan asma Allah, tidak membaca basmalah, maka amalan-amalan kita itu seperti debu, beterbangan. Akhirnya apa? Terputus, tidak sampai ke akhirat. Jadi amalan-amalan kita kalau dilakukan tanpa menyebut asma Allah, tanpa membaca basmalah, maka akan sia-sia, terputus. Kata terputus di sini maksudnya nanti amalan-amalan kita itu tidak akan sampai ke akhirat. Jadi anak-anakku di rumah jangan lupa baca basmalah dulu ya setiap melakukan apapun. Dan begitu juga dengan sekarang kita akan membahas surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, membacanya qul. Qul. Qaf itu masuk ke tenggorokan. Suaranya qul.
bukan seperti kaf. Kaf itu kul, beda arti. Kalau kul ini katakanlah, kalau kul pakai kaf itu makanlah, deh kan? Jadi ketika membaca Al-Quran, makharijul huruf harus benar. Gimana Ustazah kalau belum bisa? Latihan terus, istiqomah terus ngajinya, ya. Membaca surat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Qaf itu qalqalah, jadi harus mental. Falaq. A'udzu, zu itu zal, ya, bukan a'udzu. A'udzu. A sama ain juga. Jangan a'udzu, bukan. A'udzu, ya. Jadi qul a'udzu birabbil falaq. Itu ya. Surat yang pertama kita artikan bersama-sama mulai dari qul. Katakanlah. Qul. Katakanlah. Beda ya. Katanya Ustazah, hati-hati membacanya, jangan kul. Itu kaf, artinya makanlah. Yang di sini artinya qul. Katakanlah. A'udzu birabbil. A'udzu dulu. Aku berlindung. Birabbi, kepada Tuhan. Al-falaq, yang menguasai subuh. Jadi Allah menurunkan surat ini kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Qul, katakanlah Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jadi Allah menyuruh kita untuk berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Siapa dia yang menguasai alam raya? Ya, tiada lain dan tiada bukan, yaitu Allah. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min, dari. Min, dari. Syarri, kejahatan. Ma khalaq, makhluknya. Jadi kita berlindung dari kejahatan makhluknya, karena makhluk Allah itu ada yang baik. Makhluk Allah itu kan banyak, nak ya. Ada manusia, ada hewan. Hewan pun ada yang buas, ada yang jina. Manusia pun begitu, ada yang jahat, ada yang baik. Jadi kita berlindung dari kejahatan-kejahatan makhluk Allah yang tidak baik, dari hewan buas seperti ular, atau misalnya macan, atau yang hewan yang membahayakan, dan juga dari manusia yang mempunyai niat jahat kepada kita. Misalnya dari maling, atau dari perampok, atau dari pencuri, misalnya dari semua kejahatan makhluk-makhluk Allah. Kita berlindung kepada Allah. Kita lanjut ke ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi ketika membaca nun tasydid ketemu sama shin itu adalah ikhfa. Wa min syarri. Jadi nun mati ketemu shin itu ikhfa. Ketika membaca mulut kita harus siap-siap mau ke shin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, itu ya. Dan yang terakhir ada qalqalah, dimentalkan, waqab. Kita artikan satu-satu. Wa min tadi sudah. Min artinya apa, nak? Dan dari. Syarri, kejahatan. Ghasiqin, ghasiqin itu malam. Malam di sini kenapa pakai ghasiqin? Kenapa tidak laila? Laila itu juga malam. Tapi ghasiqin di sini adalah malamnya sudah benar-benar gelap, malamnya sudah full. Anggap misalnya jam 12 malam, itu sudah malam banget, sudah malamnya sudah gelap gulita. Idza waqab,
apabila telah gelap gulita. Tadi di ayat kedua kita berlindung dari makhluk Allah ya, dari makhluk Allah yang tidak baik, yang jahat. Dan ini juga dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena biasanya kalau sudah malam banyak hewan buas yang keluar, banyak binatang-binatang yang keluar, dan juga orang-orang kadang kalau misalnya mau mencuri kebanyakan kan malam hari ya. Jadi kita berlindung dari itu. Ayat keempat surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min sama kayak tadi, wa min dan syarri dan dari kejahatan, naffatsati wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan. Nafasati itu berasal dari kata nafasa. Nafasa itu ya itu artinya adalah menghembuskan sebenarnya, berkata-kata sampai mengeluarkan ludah. Dan biasanya orang-orang yang begitu itu adalah wanita menurut tafsir dari surat Al-Falaq. Cerita dari ini wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan fil 'uqad pada buhul-buhul. Buhul-buhul di sini itu maksudnya ikatan-ikatan. Karena ayat ini turun ketika itu Rasulullah mendapat sihir, terkena sihir. Sehingga Allah menurunkan ayat ini. Dan biasanya orang-orang tukang sihir itu mengikatkan misalnya mengikat rambut atau mengikat boneka itu biasanya seperti itu. Apakah tukang sihir itu ada? Ustadzah, ada. Dari zaman Rasulullah tukang sihir itu ada. Sampai sekarang pun ada. Jadi bagaimana cara kita berlindung? Baca surah Al-Falaq. Ini adalah surat yang memang artinya adalah perlindungan. Gitu ya. Nomor 5, ayat ke-5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min dan dari syarri kejahatan hasidin orang yang dengki, orang yang iri, hasad apabila ia mendengki. Nah, kalau orang yang sudah tidak suka sama kita, maka mereka akan berkata yang tidak baik tentang kita, bisa memfitnah ya. Fitnah, orang itu orang itu suka pilih-pilih misalnya. Orang itu tidak baik misalnya. Jadi kalau sudah orang dengki itu maka dia akan selalu menjelek-jelekan kita. Nah, untuk agar kita terlindung dari orang-orang yang mendengki kita, yang membenci kita, baca surat Al-Falaq. Kita berlindung dari kejahatan orang yang dengki apabila ia mendengki. Nah, jadi isinya dari tadi itu dari mulai ayat 1 sampai ayat ke-5, surat Al-Falaq itu adalah mohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan, mulai dari pagi sampai pagi lagi. Dari kejahatan luar, dari kejahatan binatang, dari kejahatan manusia, mulai dari kejahatan yang seperti maling sampai kejahatan yang halus seperti tukang sihir. Itu. Jadi ini adalah doa. Gitu ya. Ustadzah menyimpulkan, nah, yang perlu kita ingat, kita hanya berlindung kepada Allah. Karena Allah yang menguasai alam semesta. Allah yang mengatur semua kebaikan dan kejahatan di dunia ini. Allah yang
berkuasa mulai dari kita tidur sampai bangun sampai tidur lagi. Allah yang maha pengatur segala sesuatu. Ya, jadi hanya kepada Allah kita berlindung. Kalau orang tua Ustazah, orang tua melindungi kita. Tapi yang menggerakkan orang tua itu adalah Allah. Bagus. Saya punya supir Ustazah, bisa dibawa kemana-mana. Yang menggerakkan supir itu adalah Allah. Jadi kita doanya itu dulu kepada Allah. Jadi Allah akan menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk kita. Itulah yang harus kita ingat. Hanya berlindung kepada Allah. Hanya meminta dan memohon kepada Allah. Jadi kalau mau minta Allah dulu. Maaf ya, anaknya Ustazah nih lagi main. Jadi kalau kita meminta hanya kepada Allah, minta ke Allah dulu. Misalnya mau mainan, mau buku baru, mau baju baru, mau tas baru, mau sepatu baru, minta sama Allah dulu. Ya Allah, sebentar lagi ya Allah aku mau tas baru, mau baju baru. Ntar lagi aku mau minta sama mama. Ntar lagi aku mau minta sama papa. Semoga papa sama mama setuju. Kan gitu ya, curhatnya sama Allah. Nanti kalau doamu sungguh-sungguh, doamu ikhlas, didengar sama Allah, maka Allah akan menggerakkan papa sama mama untuk membelikan baju baru atau sepatu baru atau apa saja yang kamu mau. Itu ya. Oke, yang kedua, An-Nas dan Al-Falaq disebut juga mu'awwidhataini. Mu'awwidhataini adalah dua perlindungan. Karena dua surat An-Nas dan Al-Falaq disebut juga mu'awwidhataini. Dua perlindungan. Kemudian mu'awwidhataini adalah doa mohon perlindungan. Ya. Menurut kita lanjut dulu ya. Mu'awwidhataini sering-sering dibaca. Ini menurut hadis Bukhari, kita sebaiknya membaca surat An-Nas dan Al-Falaq, Mu'awwidhataini ini sering-sering ketika setelah sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya. Kemudian pagi, kemudian petang. Petang itu ketika sebelum maghrib tapi sudah mau maghrib, itu ketika petang. Itu sebaiknya membaca dua surat ini sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah, memohon perlindungan dari segala kejahatan. Apalagi kita dibaca ini juga sebelum tidur. Menurut hadis Bukhari, ketika membaca sebelum tidur itu kita tengadakan tangan, dua tangan, kemudian baca dua surat ini, ditambah nanti surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah baca, kita tiup tangan dan usapkan ke seluruh badan. Itu adalah sunnah ya dari hadis Bukhari. Itu adalah sunnah Rasul. Jadi kita bisa mempraktekannya seperti itu. Untuk sekali lagi sebagai permohonan perlindungan kita kepada Allah. Oke. Semoga anak-anak di rumah bisa mengamalkan dengan baik, bisa membaca dengan baik surat Al-Falaq ini. Amin. Oke. Sebelum kita mengerjakan, Ustazah mau review dulu biar kalian ingat ya. Coba diingat-ingat. Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Oke, ada 7 ayat. Bagus. Yang kedua, apa arti An-Nas? An-Nas. An-Nas itu apa artinya, Nak? Oke, manusia. Lanjut ya. Apa arti kata al-waswas? Ada di surat An-Nas. Bisikan. Ya, itu adalah arti al-waswas. Soal berikutnya.
Apa arti surat Al-Falaq yang hari ini kita bahas? Oke, waktu subuh. Selanjutnya, ada berapa ayat surat Al-Falaq? 5, 6, 7? Oke, 5 ayat. Oke, soal selanjutnya, apa arti kata nafasat? Nafasat. Apa? Wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan. Oke, semoga murid-murid di rumah ingat ya. Oke, now open your Al-Quran Hadis book and do page 26 and 27. Di situ ada 3 poin yang harus kamu kerjakan. Ada yang melingkari jawaban yang benar. Kemudian juga yang poin yang kedua itu melengkapi arti dari surat Al-Falaq. Terus yang berikutnya adalah menyusun surat Al-Falaq. Iya. Oke, itu adalah tugas hari ini. Semoga anak-anak di rumah tetap sehat dan happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ila liqa.